She breaking the water. She's breaking the water. Right, so her water's gone. Ya, jadi ketuban pecah dini ini dapat menyebabkan infeksi ya, terutama pada cairan dan selaput ketuban. Dan infeksi yang terjadi pada rahim ini ya dapat berpengaruh tentunya pada janin dan ibu, sehingga ya tentunya akan meningkatkan tindakan seksio-sesaria ya apabila terjadi ketuban pecah dini. Ya, jadi kalau kita lihat ada beberapa komplikasi ya yang bisa berdampak pada janin ya, di antaranya itu adalah kelahiran prematur ya, kemudian sindrom distres pernafasan. Jadi kesulitan bernafas pada bayi ya. Dan kemungkinan bisa juga sampai terjadinya perdarahan otak ya. Bahkan ini bisa meningkatkan angka kematian pada bayi ya. Dan memang kalau kita lihat bahwa KPD ini tidak secara langsung bisa menyebabkan cacat lahir ya, tetapi justru sebenarnya cacat lahir ini bisa kita cegah ya bila kita mengenali faktor-faktor risikonya. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Jadi pada bayi yang terutama lahir dengan ketuban pecah dini, kemudian lahir prematur, nah itu menurut data yang ada kemungkinan bayinya mengalami cerebral palsy ya. Jadi ketidakmampuan ya pada bayi ya disebabkan karena gangguan pada sarafnya sehingga menyebabkan gangguan motorik ya. Nah, ini yang bisa menyebabkan efek jangka panjang pada bayi. Tetapi pada ibu apa? Pada ibu biasanya karena masalah infeksi tentunya, sehingga menyebabkan perawatan di ruang intensif ya. Ibunya harus mengalami perawatan yang lebih lama dan lebih panjang tentunya. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya menurut medis ya, sebenarnya ini adalah robeknya dari selaput korioamnion ya. Jadi pada lapisan pada ibu hamil itu ada selaput amnion yang melindungi ya janin. Nah, kalau di situ robek ya, nah itu yang menyebabkan terjadinya pengeluaran air ketuban. Nah, keluarnya air ketuban ini bisa dalam istilahnya itu merasa basah gitu ya karena adanya rembesan, atau bisa keluar dalam jumlah yang cukup banyaknya. Itu yang biasanya dirasakan adanya keluar cairan dari jalan lahir ya, seperti itu. Ya, sebenarnya untuk menegakkan diagnosis itu sebenarnya peranan dari petugas kesehatan baik itu bidan, dokter umum itu sangat penting ya. Jadi mereka sebenarnya bisa mendiagnosis dari sejak awal. Tapi tentu saja sebagai garda terdepan ya, di mana nanti bidan dan dokter umum ini biasanya akan selalu nih bertemu dengan ibu hamil ya, apalagi dengan keluhan ketuban pecah seperti ini. Nah, setelah mereka bisa menegakkan diagnosis, tentunya mereka bisa langsung merujuk ya ke dokter spesialis ya.